seperti suaranya. Ini kan tidak terlalu enak lah didengarkan oleh stres. Lalu kalau untuk yang corona sendiri itu suaranya hanya kayak blocking seperti ini. Jadi ini kalau di telinga-telinga yang masih muda cukup tidak nyaman. Lalu kalau yang untuk imun ini lebih pelan lagi mungkin, jadi tidak terlalu. Nah, ini kayak gitu. Jadi kan sekarang ini kita lagi kena pandemi COVID ya, dan udah lama juga, dan kebetulan memang ini ada sebuah terapi yang berdasarkan dari frekuensi suara. Jadi menurut yang saya baca, frekuensi suara ini nanti terbagi jadi 3. Yang satu itu bisa untuk meningkatkan imun, satu untuk mengurangi stres, dan yang satunya lagi itu untuk melemahkan virus COVID itu. Jadi ketika di terapi ini semoga bisa untuk membuat tubuh kita mampu melawan dari virus itu. Ini berdasarkan frekuensi sih, jadi nanti pada frekuensi tertentu itu yang akan dipaparkan melalui speaker ke pendengar selama kurang lebih 40-60 menit per hari, itu sehari 2 kali, dan itu nanti yang dipergunakan untuk mengurangi dampak dari COVID itu. Di frekuensi berapa itu? Yang COVID itu sekitar 12.000 sampai 13.200. Kalau yang buat apa namanya stres sama imun itu lebih rendah, cuma sekitar ribuan aja, nggak sampai setinggi itu. Kalau saya sebenarnya pernah nyoba sih, cuma ya karena belum dalam jangka waktu yang lama kan, karena ini baru sekitar seminggu juga tahunnya. Jadi kalau untuk dampak ke saya sendiri sih belum terlalu terasa, tapi setidaknya untuk apa namanya meredakan yang bagian stres dan imun itu cukup membantu sih untuk yang stres. Tapi karena yang COVID, kita mau nggak mau itu kan udah di luar ranah juga, jadi saya nggak terlalu kerasa sih ya kalau COVID. Oke, untuk yang mengurangi stres itu seperti apa Mas, kalau bisa dijelaskan? Untuk yang frekuensi stres itu sebenarnya kan akan bagus lagi kalau dibarengi dengan lagu-lagu yang seperti suara alam, seperti suara hujan, suara angin, atau suara sungai mengalir. Dan itu ketika mendengar itu membuat jadi lebih rileks. Sistem apa ya istilahnya, elektroterapi atau metaterapi ya, apapun istilahnya ya, itu sebenarnya kan semacam terapi yang boleh dikatakan non kimiawi ya, atau non apa itu namanya, invasif ya. Jadi kita tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh secara fisik seperti entah bahan kimia atau apapun ya. Kita mencoba untuk mensinkronkan apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya itu adalah dengan frekuensi. Jadi sudah kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita itu kan banyak unsur-unsur apa ya, molekul atau senyawa yang mereka akan punya frekuensi sendiri. Kalau di tingkat atomik itu mereka punya yang namanya sistem magnetik sendiri ya. Jadi kalau sistem magnetik mereka itu tidak sinkron, itu akan menyebabkan sakit. Nah, pada penelitian yang modern saat ini itu lebih banyak orang mengarah pada penelitian yang mensinkronkan untuk harmoni. Kalau zaman dulu barangkali ada prana dan sebagainya, itu sebenarnya tujuannya sama, untuk sinkronisasi. Jadi sekarang sinkronisasinya ya langsung dengan menggunakan terapi elektromagnetik ya, atau mungkin dengan suara pun juga bisa. Kenapa kita bisa mengatakan untuk menyembuhkan, menenangkan, kemudian mematikan virus bakteri, itu memang sudah diteliti ya. Kalau yang sejak awal dilakukan itu sebenarnya waktu Tesla pun sudah melakukan ya, yang menemukan listrik itu kan, yang sekarang punya mobil Tesla itu ya. Terus satu lagi yang
agak awal itu namanya RIF ya. RIF itu meneliti elektromagnetis juga, tapi dia kayak strom kejut gitu ya. Nah itu kan ya orang masih takut-takut juga. Nah sekarang dengan perkembangan teknologi yang sekarang itu dilakukan yang terakhir itu oleh orang Rusia ya, namanya Nesterov itu dia bisa membuat sistem yang langsung masuk ke dalam apa itu namanya sistem, entah dia imun atau entah dia berupa molekul atau sel yang ada dalam tubuh, itu bisa melakukan harmoni. Ya sudah barang tentu di situ akan ada pengecekan frekuensi mana yang sensitif terhadap bagian tubuh tertentu gitu ya. Atau barangkali sebuah atau sekumpulan koloni bakteri itu dia akan rentan dengan frekuensi mana, itu memang sudah diteliti. Jadi sudah ada tabelnya ya, seperti influenza itu juga sudah ada tabelnya. Kemudian imun itu bisa dinaikkan dengan frekuensi berapa, itu juga sudah diteliti. Artinya apa yang kita lakukan di sini itu kita mencoba memverifikasi lah itu benar apa enggak dilakukan seperti itu. Dan kita juga mencoba meningkatkan imun berdasarkan riset yang sudah mereka lakukan. Ya, itu juga sudah tersedia di jurnal sehingga kita bisa merefer dengan baik. Ya barangkali untuk masyarakat Indonesia itu masih terlalu apa ya asing ya yang semacam ini. Nah tugas kita di sini karena kita ada di bidang ilmiah ya kita cobalah memasukkan topik-topik terkini dari penelitian untuk bidang kesehatan. Nah, misalnya untuk menenangkan stres gitu ya, kita memasukkan gelombang suara dengan frekuensi harmoni di otak. Itu kan di otak itu kan ada frekuensi alfa, beta, delta, gamma itu ya, organnya antara 5 sampai 30 Hz. Itu kita ambil frekuensi yang rendah supaya irama otak kita itu bisa ikut tidak terlalu cepat ya, tidak aktif, kita bisa istirahat, bisa stres, bisa ditenangkan, yaitu karena kita melakukan proses harmoni dengan frekuensi yang lebih rendah. Untuk virus ya, virus itu sebenarnya kan boleh dikatakan benda hidup dan tidak ya. Dia itu dikatakan hidup ya karena dia bisa mereplikasi, bisa menduplikasi ya. Tapi sebenarnya dia itu adalah senyawa protein. Senyawa protein itu juga terdiri dari molekul dan atom. Kalau dia diganggu ya, harmoninya diganggu, maka dia akan rusak juga, akan pecah juga. Sama seperti kalau diberi obat itu untuk menghancurkan ya nanti partikel itu akan hancur. Nah kita melakukannya itu juga dengan sama, dengan menggunakan resonansi, maka kita ganggu sistem metabolisme atau sistem harmoninya dia sehingga nanti dia tidak bisa berkembang.